Shalom, selamat pagi semuanya. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Juga mereka yang ada di rumah yang ibadah melalui live streaming. Kami bersyukur atas segala pimpinan-Mu. Malam lamanya Engkau menyertai kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Kau berikan bagi kami, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau memimpin dan berkati kami semua, urapi dengan kuasa Roh Kudus, juga mereka yang melayani pada hari ini, baik pemain musik, song leader, singer, multimedia, dan sound system, dan juga yang membawakan firman Tuhan. Urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang mereka layani pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, saat ini juga, bila mana ada satu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang ingin merongrong ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan, keluar dari tempat ini. Haleluya, karena darah Kristus yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom pagi hari ini secara langsung. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat suasananya sudah mulai berbeda ya. Sudah ada dekorasi Natal, suasana Natal juga sudah mulai terasa. Ibadah-ibadah Natal sudah mulai diadakan mulai hari ini. Biarlah yang terlebih penting Yesus boleh lahir di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara ya. Dan dia boleh bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu Natal. Kita mau bersuka cita karena Tuhan datang. Yesus lahir buat kita. Amin. Yuk tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tentang keselamatan bergema, bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwa yang lahir itu bukan bayi biasa, tapi yang lahir adalah seorang raja, raja yang besar, raja yang berkuasa, raja yang telah menebus dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita mau bertepuk tangan seirama ya. Kita gantikan pemain drum. Kita beri musik dalam ruangan ini bersama-sama dan kita percaya Tuhan lahir buat kita semua. Amin. Haleluya.
Dentang keselamatan terdengar bergema, dentang keselamatan bergema, bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh, firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh, jangan beri tepuk tangan ya. Namanya disebut orang Raja Damai. Dia penasehat ajaib, penasehat ajaib. Amin. Bapa kekal, Allah yang perkasa. Mari sambut sang Raja. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai Allah. Amin. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Mari sambut sang Raja. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Haleluya. Dan karena dia lahir, sudah selayaknya kita bersuka bagi dia. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Haleluya. Kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Bersuka, Tuhan aku bersuka hari ini. Sekarang bersuka, amin. Bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam Dia, di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Dengan masker, dengan memakai masker memang senyumnya nggak kelihatan. Tapi dari lambaian tangan juga kelihatan orang yang bersuka cita sama enggak. Ada yang melambainya? Tatapannya kosong. Yuk kita lambaikan tangan kita mau bersuka cita hari ini karena Yesus lahir dalam hati kita. Amin. 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 Haleluya. Bersuka. Bersuka. Wah, haleluya. Bersuka. Luar biasa Tuhan Yesus baik. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Bersuka di dalam
bersukacita. Lebih tinggi lagi, bersuka. Bersuka, Haleluya, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Haleluya. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, kita percaya Tuhan ada bagi kita. Amin. Amin. Tuhan bukan mau melawat orang lain saja, tapi Tuhan melawat saya. Kita percaya akan hal itu dan kita akan pulang bawa berkat yang daripada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Bapak, hari ini kami semua datang kepadamu secara pribadi. Kami percaya Engkau ada bagi kami pagi ini. Engkau akan melawat kami pribadi, lepas pribadi, personal Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan pagi ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang berbeban berat. Bahkan tambahkan sukacita buat kami yang bersukacita pagi hari ini Tuhan. Supaya kami boleh melimpah dengan syukur. Dan kami melihat betapa luar biasa Tuhan bagi kami. Betapa besar Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh berkata kepada diri kami sendiri. Hai jiwaku, tidak usah engkau takut. Tuhan ada bersamaku. Tidak perlu engkau bimbang. Yesus bekerja di dalamku. Dan kita boleh berkata hal itu pagi hari ini. Kita bersama-sama datang. Bapakku datang. Angkat suaramu sembah Tuhan. Menyembahmu di sini. Ini yang kami percaya. Engkau ada bagi kami. Ku percaya Pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan. Haleluya. Amin. Ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Haleluya. Ku percayakan ada bagiku. Dan ini yang kami katakan pada jiwa kami. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat suaramu, nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya. Thank you Jesus. Kau ada bagi kami pagi ini Tuhan. Hadiratmu penuh di tempat ini pagi ini Tuhan. Ya, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes Jesus. Ku nyanyi haleluya. Kami mau nyatakan kami punya Tuhan yang hebat, Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa. Yes, amin. Perbuatanmu Di hidupku Tuhan, di hidupku. di hidupku. Bapak, kami datang bersama-sama dengan sehati. Kami percaya pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami. Kau ada bagi kami Tuhan. Amin. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya
percayakan. Ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat mari Bapak Ibu sudah kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku, haleluya Tuhan. Kau hebat bagi kami Tuhan, kau besar dalam hidup kami Tuhan. Kau bergerak di dalam kami Tuhan, kau lakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau lahir bagi kami, hidup bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Sembah Dia, nyatakan kebaikannya, angkat suaramu bagi Dia. Haleluya Tuhan. Oh, tak usah ku takut, amin, sebab kau sertaku. Yes Lord. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyatakan kau hebat, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kami punya Tuhan yang hebat, sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa, haleluya, perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan bagi kami Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus hadir di antara kami. Roh Kudus mengalir bagi kami. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebaikan-Mu menjaga kami, hadirat-Mu menjagai kami. Di hidup kami tak perlu takut apapun. Kau bersama kami, Kau beserta kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
Kau sungguh baik bagi kami. Tidak pernah tidak. Setiap hari, detik, menit, jam yang kami lalui dalam kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah, kami mencintai Engkau. Kami suka mendengarkan firman-Mu karena kami mengasihi Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Saya serahkan pada hamba-Nya yang memberitakan firman Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Biarlah setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan tahu keberadaan setiap kita pagi ini. Mungkin kita datang dengan membawa beban. Kita membawa pergumulan kita, kelelahan kita pagi ini. Tapi Tuhan katakan, aku ada bersama-sama dengan Engkau. Amin. Dan Dia mengasihi kita. Biarlah Tuhan pemulihan boleh terjadi atas kami. Dan itu cukup bagi kami Tuhan. Kalau pagi ini kami bisa bertemu muka dengan muka. Hanya dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama lagi Tuhan. Di tempat inilah kami dipulihkan. Di tempat inilah kami mengalami kelegaan bersama dengan Engkau. Kami boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Taruhkanlah apa yang menjadi isi hatimu. Yes Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini tidak terasa 12 Desember ya. Berarti 13 hari menuju Natal. Dan 19 hari kita akan menyelesaikan 2021. Kita akan masuk di 2022. Apakah kita siap? Amin. Siap nggak siap pasti kita masuk di 2022. Tapi Tuhan mau kita siap. Amin. Ya. Tema kita di sepanjang tahun ini boleh tolong dikeluarkan. Ya. Oh di situ saya nggak bisa lihat ya. Berarti di belakang ini ya. Oke. Tema kita tahun ini Tuhan adalah penolongku dan pembelaku. Subtemanya itu dari Ulangan 10 ya. Di situ dikatakan, wah kecil ya, saya harus baca begini ya kalau begitu ya. Subtemanya Tuhan meminta daripadamu selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Itu adalah subtema kita di bulan Desember. Bapak Ibu, saya 12 September menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan? Aduh, jemaatnya jujur banget, lupa gitu ya. Jangankan 3 bulan, minggu kamari saya geus poho gitu ya. Saya berdoa itu tidak terjadi atas kita, amin. Ya, 3 bulan yang lalu saya sampaikan firman Tuhan. Itu ayatnya dari Hakim-Hakim. Ya, saya cerita tentang Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Di situ dikatakan yang ayat B-nya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya,
Kemudian ada satu lagi waktu itu, Yoel 3 ayat 10. Saya bacain aja ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Boleh bilang dong ke kiri ke kanannya, kamu dan saya adalah pahlawan. Boleh nggak ya ngomongnya pakai ekspresi gitu ya, pakai penekanan gitu ya. Jangan kamu saya cuma gitu doang gitu ya, tapi benar-benar gitu ya, pakai kekuatan roh Tuhan gitu ya. Ya, bilang ke sebelahnya, kamu dan saya adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Yuk sekali lagi. Amin. Ya, firman Tuhan, biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, bukan orang yang hebat, tapi ketika kita tidak berdaya, ketika kita lelah, ketika kita merasa hidup ini melelahkan, berat, tidak berdaya, hari ini kita mau berkata lagi, Tuhan, aku mau berkata, aku ini pahlawan. Amin. Ngapain sih pahlawan itu? Merebut kemenangan. Amin. Apa yang sedang Tuhan sediakan buat kita? Ya, Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan atas keuangan. Kemenangan atas keluarga kita. Kemenangan atas pekerjaan kita. Kemenangan atas pelayanan kita. Amin. Ya, itu yang sedang Tuhan sediakan buat kita. Tapi balik lagi pertanyaannya, ini para pahlawan sudah bergerak atau belum? Yang saya takutkan adalah kita tahu kita adalah pahlawan. Ya, saya tahu saya harus jadi pahlawan buat keluarga saya. Saya tahu saya harus jadi pahlawan buat teman-teman di kampus saya. Saya harus jadi pahlawan buat keluarga saya. Menjangkau jiwa-jiwa, merebut mereka dari kebinasaan. Tapi yang saya dapatin, seringkali saya termasuk di dalamnya, apa yang terjadi? Sembunyi. Katakan sama-sama. Hari ini topik khotbah saya adalah sembunyi. Ya, temanya bilang kan, takutlah akan Tuhan. Tapi seringkali kita lebih takut kepada manusia. Kita lebih takut dengan masalah kita. Kita lebih takut dengan penyakit kita. Aduh, kalau udah begini, hidup berapa lama lagi? Ya, aduh, kalau begini, gimana nasib keluarga saya? Lebih banyak takutnya dibanding enggaknya. Nah, hari ini saya mau bawakan firman Tuhan mengenai sembunyi. Kita buka sama-sama, yuk. Dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Boleh ada yang bantu saya bacakan? Ada? Ya, thank you. Satu Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu, yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami, maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya.
Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Amin. Terima kasih ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Saul ya. Ada kelakuan Saul yang lucu menurut saya ya, yaitu apa? Di ayat yang ke-22 ya, di situ di bagian terakhirnya, ketika Samuel akan mengurapi Saul menjadi raja, di situ diceritakan sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ya, nah ini kita akan bahas mengenai sembunyi ya. Apakah kita juga kelakuannya mirip sama Saul gitu ya hari ini ya? Kita suka sembunyi dari Tuhan. Kita sembunyi dari apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita ya. Nah, untuk kita bisa memahaminya, kita lihat di sebelumnya. Jadi cerita ini bermula di Samuel 8. Pada waktu itu Samuel sudah mulai tua. Dan dia punya 2 orang anak namanya Yoel dan Abia. Ya, itu nanti boleh Bapak Ibu jemaat Tuhan baca kisahnya Samuel ya di situ. Dan kelakuannya Yoel dan Abia itu sebagai hakim sama seperti hari ini ya. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan korupsi. Sehingga pada akhirnya tua-tua orang Israel merasa tidak puas gitu. Dan akhirnya mereka menuntut ada raja di tengah-tengah bangsa Israel. Itu ceritanya di 1 Samuel 8. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Dan Tuhan melakukan pemilihan Saul dengan 2 cara, ya. Yang pertama adalah Saul diurapi lebih dulu. Ya, kalau kita buka di 1 Samuel ayat 9, ya, di situ judulnya Saul diurapi menjadi raja, ya. Jadi di situ nggak usah dibaca ya. Di situ sudah diurapi menjadi raja. Kemudian bagian yang kedua yang tadi kita baca bahwa dilakukanlah undian dan tetap pemilihannya kepada Saul sebagai raja. Nah, siapakah Saul? Boleh diangkat itunya? Oke, ya. Saul dalam bahasa Ibrani itu artinya desire, diinginkan. Wow. Ini satu nama yang indah, satu nama yang menurut saya semua orang suka, betul? Ya, kalau saya selalu diinginkan oleh banyak orang, betapa bahagianya saya. Ya, tapi kenyataannya Saul tidak seperti itu. Yang terjadi ketika pada saat Samuel mau mengurapi Saul, yang terjadi apa? Saul sembunyi, gitu ya. Padahal fakta yang pertama 1 Samuel 9 ayat 1, saya bacain ya. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel ben Zeror ben Behorat ben Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang miskin. Bukan. Saul dari keluarga orang yang kaya, yang berada. Itu adalah fakta yang pertama, ya. Bukankah orang kalau punya uang, jalannya juga udah rada beda, betul? Dibandingin orang yang nggak punya uang yang merasa dirinya miskin, gitu ya. Tapi di sini fakta yang pertama adalah Saul keluarga orang berada. Fakta yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi
daripada setiap orang sebangsanya. Fakta yang kedua. Yang pertama, dia dari orang kaya. Yang kedua, itu parasnya elok dan tidak ada satupun dari antara bangsa Israel yang menyamai. Kalau saya bilang Kasep, ini lebih dari Kasep. Sebangsanya loh ya. Kalau saya paling cantik di GBI Paturyani, artinya di luar masih lebih banyak yang lebih cantik dari saya. Tapi ini sebangsanya. Berapa ribu orang Israel pada waktu itu, dan hanya dia yang paling elok. Kira-kira Bapak Ibu di sini jujur, kalau ketemu orang yang elok seneng gak sih? Ya, anak-anak muda yang mungkin wanita ya, suka drakor gitu ya. Wah, opa katanya gitu ya. Apa sih yang mereka sukai? Karena ketampanan, keelokan, sesuatu yang sangat menarik. Bukankah itu modal untuk dilihat orang? Betul? Yang ketiga tadi dia bilang lebih tinggi dari orang sebangsanya lagi. Jadi cari yang paling tinggi, ini udah lebih tinggi lagi. Apa keuntungannya kalau orang tinggi? Berdiri dimanapun kelihatan, betul? Artinya apa? Kalau dia berdiri di tengah bangsa itu, orang akan melihat dimanapun Saul berada, betul? Ya, nggak perlu susah-susah gitu ya. Dia akan selalu ditemukan dimanapun. Karena dia tinggi. Semua orang bisa lihat. Ya, sampai orang minum TNC ya biar tinggi gitu kan. Ini nggak perlu, Tuhan udah kasih sama Saul. Tapi yang terjadi, Saul sembunyi. Kenapa Saul sembunyi? Ya, ada beberapa orang yang suka sembunyi, termasuk saya. Ya, next. Kenapa sih Saul sembunyi? Nah, alasan yang pertama adalah biasanya orang karena takut sembunyi. Biasanya orang takut karena minder. Yuk kita lihat apa yang terjadi di sini. Di 1 Samuel. Ya, 1 Samuel di situ ayat 21. Saya bacain ya, 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Masih ingat cerita saya 3 bulan yang lalu? Ya, ketika Gideon sembunyi di gua karena dikejar-kejar orang Midian, terus malaikat Tuhan datang sama dia, dia langsung bilang, yes Tuhan, saya siap masuk dalam panggilan Tuhan. Kagak. Sama Gideon pada waktu itu bilang apa? Aku suku yang paling kecil juga. Dan aku paling muda, kata si Gideon. Walaupun akhirnya Gideon masuk dalam panggilan Tuhan. Sama. Pola yang sama yang terjadi ketika Saul akan diurapi menjadi raja. Dia juga bilang apa? Saya dari suku yang paling kecil. Saya dari suku yang paling hina. Polanya apakah dalam hidup kita hari ini sama enggak ya? Ya, ketika hari-hari ini saya percaya ini adalah hari-hari yang sedang menuju akhir zaman dibilang gitu ya. Tuhan bilang ini adalah masa tuaian, masa kegerakan, di mana Tuhan mau pakai kita semua untuk bisa melihat ya kemenangan buat di depan kita, buat semua keluarga kita, teman-teman kita, pelayanan kita gitu ya. Tapi balik lagi, seringkali alasan yang pertama menjadi alasan untuk kita sembunyi dari apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan udahlah cukup. Hari Minggu udah siap-siap, hari Minggu juga ke gereja Tuhan, rajin gitu ya. Di absen soalnya gitu kan. Tapi Tuhan nggak mau itu. Ya, itu nggak cukup ketika saudara hanya datang ke gereja. Yang hari ini Tuhan mau ya, Bapak Ibu pahlawan yang luar biasa, bergerak bersama-sama dengan apa yang sedang Tuhan mau. Amin. Ya,
Kita bilang, Tuhan, bukan nggak mau saya itu menjangkau jiwa-jiwa. Kerjaan, aduh Tuhan, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kapan lagi saya mau pelayanan? Gitu ya. Terus kita bilang agak rohani. Kan bekerja juga pelayanan. Yes, setuju. Tapi more than that, Tuhan lagi mau pakai kita. Ya, yang ibu-ibu bilang, Tuhan, saya tuh bukan nggak mau gitu loh, menjangkau teman-teman saya. Tuhan lihat anak saya kecil, dari masak nyetrika deui, nyeusuh deui, eta teu beak-beak. Sampai Tuhan Yesus datang juga nggak akan habis-habis, betul? Sembunyi. Tuhan, lihat duit saya lagi berantakan begini. Memang pelayanan teh nggak pakai duit apa? Kemana-mana teh nggak pakai ongkos Tuhan. Wah, mulai ya. Jadi selalu ada alasan yang benar. Saya bilang bukan alasan yang salah. Betul, itu ada alasan yang benar. Tapi bagi Tuhan, sekali lagi, janjinya hari ini, ada kemenangan yang sedang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Ambil, bergerak maju. Jangan sembunyi seperti Saul. Bangsa Israel sembunyi lari ketika dikejar Goliat. Jadi ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Kalau ditanya, Sarah, kamu takut nggak sih ngadepin hidup ini? Saya bilang sama saudara, sama. Saya juga punya banyak ketakutan. Bahkan ketika saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau di 2022 gitu ya. Ada banyak hal yang saya lihat hari-hari ini gitu ya. Saya juga takut. Saya juga gentar, saya juga kalau mau boleh pilih, saya juga sama pengen sembunyi. Karena ketika saya sembunyi, saya merasa aman. Tapi Tuhan bilang enggak, keluar dari persembunyianmu. Hadapi setiap tantangan. Karena ketika engkau sembunyi, engkau enggak pernah lihat apa-apa. Betul? Tempat sembunyi itu sempit atau luas? Pasti sempit. Gelap atau terang? Amun terang lain tempat sembunyi dah kanyahoan. Betul? Orang akan mencari tempat yang gelap. Tempat yang gak bisa dilihat orang. Seberapa banyak saat ini anak-anak Tuhan yang menyembunyikan dirinya sehingga kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Sampai nanti kita terkaget-kaget. Oh ternyata dia teh masalahnya gini. Selama ini gak kelihatan ya. Sembunyi sih. Betul? Tapi hari ini firman Tuhan, ayo keluar ya. Pahlawan yang gagah berani, keluar dari tempat persembunyianmu. Ya, ketakutan, minder. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang sama aja. Gitu ya. Saya nggak tahu nih Pak Yosia lagi persiapan tahun depan. Ya, lagi bentuk tim tahun depan kali ya. Ya, nanti pasti Pak Yosia akan datengin teman-temannya. Jangan ada alasan lagi. Tong saya heula Pak Yosia. Nu lain heula we engke. Amun geus eueuh, karek saya rek daekan gitu ya. Saya berdoa itu tidak ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita bergerak bersama-sama. Kita ambil bagian yang sedang Tuhan sediakan. Karena apa? Coba kita lihat ada sedikit yang menarik di sini. Sorry ya, saya bolak-balik ya. 1 Samuel 10 ayat 23. Setelah di 22, Saul sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Yang terjadi 23 apa? Berlarilah orang ke sana dan ngapain? Mengambilnya dari sana. Jangan sampai saudara dan saya dijingjing Tuhan. Ya, saudara tetap bilang Tuhan, entonglah saya. Udahlah saya keur mikirkan heula ieu. Imah kontrakan encan beres. Mertua gering encan beres, gitu ya. Ya kerjaan ge encan beres. Nanti Tuhan. Tuhan bilang gue jingjing deh, gitu ya. Enggak, itu bukan Tuhan, itu saya yang bilang ya. Tapi ini yang terjadi. Saul udah diurapi jadi raja. Dan ketika dia sembunyi, Tuhan, orang-orang berlari dan membawa dia. Saya berdoa, itu enggak terjadi buat kita. Amin. Ya, jangan sampai ada sebuah situasi yang membuat akhirnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya nyerah, saya mau, saya terlibat, saya ikut penuaian bersama dengan Tuhan. Tapi enggak enak, ya bener enggak? Dijingjing teh teu ngeunah gitu ya.
Kayak kucing itu dijinjing gitu ya. Dipaksa, ditaruh begitu. Tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, ternyata apa sih yang membuat orang sembunyi? Dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Adam di mana? Sembunyi. Karena ada dosa. Kita berdoa. Ya, 19 hari terakhir kita di 2021. Izinkan Tuhan untuk melihat hidup kita seluruhnya. Kalau Tuhan masih dapati ada banyak ketidakberesan dalam hidup kita, yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan, buat kami melihat setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Karena Tuhan setia dan adil. Amin. Tuhan memulihkan Bapak, Ibu, dan kita semua, termasuk saya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ada banyak hal yang gak benar dalam hidup saya. Izinkan saya berubah. Izinkan saya melihat kembali Tuhan sama seperti Tuhan melihat hidup saya. Ada banyak orang, nanti Tuhan, bukan aku gak mau melayani. Kayaknya aku gak layak. Aku masih hidup dengan dosa. Aku masih ngerokok. Aku masih gak beres soal duit. Saya masih gak beres urusan bisnis. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, mari datang dan bertobat. Karena Tuhan memberikan pemulihan buat kita semua. Tuhan akan angkat kita semua. Tapi izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Melihat setiap perkara dalam hidup kita. Ketika Tuhan ingatkan, Sarah, bisnismu masih belum beres. Cara kerja kamu masih kayak orang dunia. Tuhan, gak apa-apa. Beresin Tuhan. Kamu sama suamimu masih ada yang gak beres. Tuhan, beresin. Amin. Gak simpan lagi dosa dalam hidup kita. Yang membuat kita malu ketemu Tuhan. Yang membuat kita gentar. Karena seperti apa yang Saul tadi dikatakan. Saul udah diurapi. Di pasal sebelumnya sudah jelas banget. Saul diurapi oleh Tuhan. Dan ketika Saul diurapi, maka roh Tuhan berkuasa atas dia. Amin. Dan saat ini saya mau bilang. Kalau Tuhan sedang menaruhkan pengurapan buat kita semua. Amin. Tuhan sudah menaruhkan itu buat setiap kita. Hanya balik lagi. Apakah kita ada di dalam perjalanannya bersama Tuhan? Atau kita sedang sembunyi dari apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Saya rindu kita lihat lagi ya. 1 Samuel 14 ayat 47. Ketika perjalanan ini mulai berjalan ya. Saul itu bukan selalu kalah, tidak. Mari kita lihat. Ketika Samuel mengurapi Saul, Saul jadi raja. Dan Saul mulai mengerjakan bagiannya sebagai raja. Apa yang terjadi? Ya, saya bacain ya. Ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Yuk baca sama-sama. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Amin. Whatever belakangnya Saul. Tapi ketika pengurapan itu sudah berjalan. Ketika Saul sudah mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mengerjakan bagiannya sebagai raja. Firman Tuhan bilang, kemanapun dia pergi, kemenangan itu terjadi. Amin. Yuk kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi kemenangan itu sedang Tuhan sediakan buat kita. Ya, sebagai ayat penutup, Mazmur 20 ayat 6. Mazmur 20 ayat 6. Ada ya? Yuk kita baca sama-sama. Dari Mazmur 20 ayat yang ke-6, di situ dikatakan 1, 2, 3.
Amin. Maaf saya salah ya. Tapi saudara hebat, bacanya benar. Mazmur 20 ayat yang ke-7, bukan ayat yang ke-6 gitu ya. Tapi saudara luar biasa bacainnya benar ya. Jadi di Mazmur 20 ayat yang ke-7, di situ Tuhan janji apa? Memberikan kepada kita kemenangan yang gemilang. Bukan kemenangan yang biasa-biasa. Kapan kita bisa lihat kemenangan itu terjadi dalam hidup kita? Ketika kita keluar dari persembunyian kita keluar dari tempat kita yang nyaman, yang gelap itu, dan kita mengerjakan apa yang sedang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Ada tuaian dalam hidup kita ya, sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak-bapak rebut anak-anak, ya, suami rebut istrinya lagi gitu ya. Kalau di Natal ini kita udah mulai biasa-biasa, biarlah kemenangan boleh terjadi gitu ya. Dalam segala perkara kita boleh melihat kemenangan. Amin. Ya, seringkali kita selalu bilang, Tuhan, saya udah menang soal uang, ya. Tapi Tuhan bilang, it's not enough. Itu enggak cukup. Aku mau lihat kamu menang ketika kamu sakit. Tuhan, saya udah menang terhadap penyakit saya. Aku mau lihat kemenangan di atas pelayanan kamu. Amin. Ya, Tuhan mau lihat istri-istri yang punya kemenangan. Amin. Tuhan mau lihat bapak-bapak yang memberikan kemenangan buat keluarganya. Amin. Para pelayan yang luar biasa. Yuk kita selesaikan 2021 ini dan berkata, Tuhan, jadilah apa yang Tuhan mau. Kami mau lihat kemenangan itu. Tidak ada seorang pun di antara kami menjadi kalah. Mustahil, betul. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata yang mustahil. Kita punya passion. Kita siap menghadapi 2022. Apapun yang akan terjadi Tuhan, Kau dapati kami siap. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang para pemain musik. Oh, udah di depannya, maaf. Saya undang singer berarti. Saya undang singer untuk maju. Saya rindu kita boleh melihat diri kita. Saya undang kita bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Yes, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Beberapa menit kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat setiap kita hari ini. Bapak Ibu bisa melihat apakah hari ini Bapak Ibu sedang sembunyi ataukah sesungguhnya kita sedang berada dalam track-nya Tuhan. Saya percaya ada banyak ketakutan dalam hidup kita. Saya tahu kita punya banyak masalah. Saya tahu kita punya banyak tantangan, pergumulan. Tapi balik lagi, Tuhan bilang, bangkitlah pahlawan yang gagah berani. Ini waktunya untuk kita boleh bangkit. Ini waktunya untuk kita boleh menyatakan dan merebut setiap kemenangan yang sedang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mau lihat kita menjadi kalah. Tuhan tidak pernah mau melihat kita menyerah dengan keadaan. Tuhan tidak pernah mau melihat kita membiarkan setiap keadaan terjadi. Dan kita berkata, Tuhan, terjadilah seperti apa yang Tuhan mau. Yes, hari ini ada Tuhan yang besar, yang menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan yang sudah mengurapi setiap kita. Dan biarlah itu boleh terjadi. Sama seperti Saul, dia boleh melihat kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangan hidupnya. Dan itu boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Dan kita bilang kepada Tuhan di akhir tahun nanti, Tuhan, terima kasih kemenangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kemenangan atas keuangan, Tuhan. Kemenangan atas sakit penyakit, Tuhan. Kemenangan atas keluarga kami, Tuhan. Kemenangan atas pelayanan kami, Tuhan. Lewat hidup kami, Tuhan. Kami boleh menjangkau banyak orang. Lewat hidup kami, orang boleh melihat Yesus yang besar. Orang boleh melihat Yesus yang ajaib. Jangan lewatkan satupun di antara kami pagi ini, Tuhan.
Kami mau dipulihkan oleh Engkau. Kami mau merasakan kembali isi hati Tuhan. Kami boleh merasakan kembali kerinduan hati Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan-Mu boleh terjadi atas setiap jemaat ini Tuhan. Biarlah singer boleh menyanyikan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Sementara kita boleh datang kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Terjadilah itu dalam hidup yang kami. telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jamah kami Tuhan. Kami tidak mau lewat Ku hidup pagi ini tanpa kami merasakan karena jamahan-Mu. percaya Hidupkan kembali roh yang mati. Kau yang Hidupkan kembali roh yang penuh dengan berjanji keputusasaan. setia, Hidupkan kembali roh yang penuh dengan kebangkitan. Hidupkan kembali roh yang penuh dengan kemarahan. selalu Pulihkan diri dengan roh kami, ada di supaya kami lahir, dalam-Mu. supaya Kau dapati kami sehat secara rohani Tuhan. Ku tidak Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. menyerah. Jangan biarkan kami sembunyi. Jangan kami biarkan kami tinggal dalam kegelapan kami Tuhan. Tapi pagi ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kebangunan rohani-Mu. Terjadilah terobosan rohani-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan yang baru, pengurapan yang baru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang Biara nama berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Kami mengucapkan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Katakan dari-Mu. sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes Tuhan.
punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kami punya Tuhan yang menepati janji-janji-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersamamu kami menanjak Kemuliaan bagimu, kebesaran bersamamu kami menanjak keagungan bagi Tuhan, bagimu tiada yang kebesaran, keajaib. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pegang janji-Mu. Kemenangan ada dalam hidup kami. Amin. Dan kami mau pegang itu. Terima kasih. Kau tidak pernah membiarkan kami kalah. Kau memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk 2022 bersama dengan Engkau. Amin. Bersama dengan Allah yang kudus. Yes. Bersama dengan Allah yang ajaib dan Amin. besar. Yes. Terima kasih Thank Tuhan. you, Lord. Kami boleh berjalan bersama-sama. Yes. Dan kami siap dipakai Tuhan. Ya. Kami siap bangkit. Kami siap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yes, yang amen. sedang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kasihan singernya takut capek. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Sarah Selvi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kita pasti diberkati. Haleluya. Dan saya percaya 2022 pelipat gandaan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Dan kalau saya mau terlibat dalam pelipat gandaan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman di minggu dengan tanggal indah ini, 12/12/21. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Khusus untuk persembahan Natal, jika melalui transfer, nominal persembahan diakhiri dengan angka 1. Sebagai contoh, 10.001. Transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut. Pendaftaran ibadah khusus jemaat Suryani. Oh, ada ya, soalnya di sana nggak ada. Pendaftaran ibadah khusus jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Jadi bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting pukul 7 pagi atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Natal Abi Suryani, Minggu 12 Desember 2021 hari ini, pukul 9 melalui Zoom dan YouTube GBI Suryani. Kita akan melihat tayangannya. Halo, apa kabar? Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Sehat-sehat semuanya ya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal. Halo, apa kabar? Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Selamat Natal, salam sehat. Shalom semuanya, saya juga mau setia dalam perkara-perkara kecil. Selamat Natal untuk kita semua, tetap jaga kesehatan ya, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Selamat Natal. Hai, saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Kamu?
Mau setia juga kan? Tetap sehat dan semangat ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo semuanya, saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. We wish you a Merry Christmas and the Happy New Year. God bless you all. Ya, puji Tuhan. Jadi nanti ya jam 9 ada Natal sekolah minggu. Kita doakan supaya acara ini lancar ya. Makanya dekorasi hari ini penuh dengan balon ya. Mau Natal sekolah minggu. Pak Turyani berdoa Minggu 12 Desember 2021 pukul 19 melalui Zoom. Suara penggembalaan GBI Pak Turyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda Suryani Selasa 14 Desember 2021 pukul 18 melalui Zoom. Natal Kaum Pria dan DMBI Pak Turyani, ada gambar tayangannya. Kamis 16 Desember 2021 pukul 17. Ibadah tatap muka bertempat di GBI Pak Turyani Jalan Trate nomor 8. Ya. Sebentar, ketutupan. Selamat pagi Pak Turyani, doa pagi Jemaat Pak Turyani, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 5.30 melalui Zoom. Natal Lansia, Kaum Pria dan WBI Suryani, ada gambar tayangannya, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 16. Ibadah tatap muka dan live streaming melalui channel YouTube GBI Suryani. Ibadah Raya Minggu 19 Desember 2021 pukul 7. Natal Abi Pak Turyani. Jadi kalau yang tadi Natal Abi Suryani, ini Natal Abi Pak Turyani. Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 melalui Zoom dan live streaming di channel YouTube GBI Pak Turyani. Ibadah dan perayaan Natal Jemaat Suryani Sabtu 25 Desember 2021 pukul 4 sore pukul 16. Ibadah tatap muka dan live streaming melalui channel YouTube GBI Pak Turyani. Himbauan kesehatan, Bapak Ibu Saudara boleh membaca yang ada terpampang di depan dan tetap semangat melakukannya, tetap jaga hati berbahagia ya supaya kita sehat selalu. Berikut jemaat yang berulang tahun di bulan November juga ada di tayangannya. Selamat ulang tahun buat semua yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Yesus memberkati, ditambah-tambahkan segala hal yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan segala sesuatunya. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, juga ada tayangannya di depan. Kita akan berdoa buat mereka semua, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru. Kita juga selalu berdoa untuk jemaat yang bersekolah, yang kuliah, tugas akhir, sidang, berusaha, bekerja, biarlah Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Yosia. Mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah dan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan, kami, oh Tuhan, semakin lebih lagi
di dalam Tuhan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, maupun Tuhan sidang jemaat-Mu yang Tuhan menyaksikan Tuhan lewat live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menolong menyertai mereka, dan mereka boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Iman dan pengenalan akan Tuhan senantiasa bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka Bapa, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan, ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam usaha mereka. Tuhan dikala mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan pertolongan Bapa. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini buat sidang jemaat Tuhan yang sakit, yang Tuhan namanya telah disebutkan satu persatu. Baik itu Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurbeti, Ibu Suatbue, Ibu Dewi Cahyati. Oh Tuhan, juga Ibu Ida, kami bersyukur pagi ini boleh bersama dengan kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Kuasa-Mu mengalir, oh Tuhan, atas kehidupan mereka. Mereka boleh sehat, kuat kembali, dan boleh setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan November, yang namanya telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkat dan anugerah Tuhan, kesehatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidupmu, dan boleh untuk merasakan berkat-berkat Tuhan. Kasih sayang yang daripada Allah senantiasa nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan November. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat setiap Tuhan kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan. Baik itu Tuhan sebentar ibadah Natal Sekolah Minggu Suryani, Tuhan berkati Tuhan acara ini Tuhan. Boleh menjadi Tuhan perayaan yang memuliakan nama Tuhan. Urapi dan pakai para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan juga sarana yang dipakai Tuhan melalui Zoom. Tuhan, live streaming ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Tuhan ibadah, Tuhan kaum DMBI, kaum pria, Tuhan Paturiani yang diadakan pada tanggal Tuhan 16 di Terate. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan di ibadah Tuhan kaum ibu, kaum pria dan lansia pada hari Sabtu yang akan datang. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala hal yang merintangi, yang menghambat Tuhan ibadah-ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Allah dinyatakan dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Perayaan-perayaan Natal kami, Tuhan, perayaan Natal umum, baik di Suryani, Cimahi dan Terate, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Tuhan yang memberkati. Segala dana yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa saat ini di mana sebentar sidang jemaat Tuhan akan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, maupun persembahan Natal. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, yang memberinya dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tabur, mereka akan menuai dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin kami dalam mengelola bangsa ini Tuhan. Khususnya menangani pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Oh Tuhan, ada terobosan baru. Ada langkah-langkah dan tindakan yang tepat yang dilakukan untuk, oh Tuhan, keselamatan bangsa kami, kebebasan, kelepasan dari pandemi ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota Bandung, Tuhan yang memulihkan perekonomian, juga memberikan keamanan, oh Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami, di sekitar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah atas seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Oh Tuhan, tutup bungkus hidup mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Tuhan yang berkati mereka. Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan mereka boleh lebih lagi, oh Tuhan, dalam pelayanan, oh Tuhan, yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai dan memberkati senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu Tuhan. Tuhan yang menolong dan menyertai setiap anak-anakmu dan memberikan kasih karunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.